Bab 1564, Kesepian. Pria paruh baya itu berkata bahwa begitu ada masalah, dia akan segera memberitahu Timothy. Kalau memang begitu, apalagi yang perlu Timothy khawatirkan? Senang. Tentu Timothy harus senang. Kota Neo. Berbeda dari pemandangan yang semarak di wilayah perairan keluarga Wijaya, hari ini kota Neo sangat sepi. Selama kurun waktu ini, kota Neo berada dalam kekacauan dan banyak hal telah terjadi. Setelah kemarin hujan deras mengguyur kota ini, semua seakan telah berakhir. Sinar matahari menyambut dengan hangat, tapi tidak menyilaukan. Suasananya tenang dan damai. Persis seperti ketenangan setelah badai. Namun, tidak ada yang tahu apakah setelah ketenangan ini, akan ada badai yang lebih besar atau tidak. Zona pengembangan kota Arteria. Di sebuah ruangan tempat Mary berada. Serak! Mary sedang sendirian di ruangan itu. Dia duduk di kursi, mengambil kalender dinding dan merobek lembaran kalender tersebut. Melihat tanggal yang tertera, Mary tiba-tiba tercengang. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa tanggal. Ternyata hari ini benar-benar hari ulang tahunnya. Sejak Jenny lahir, Mary hampir tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Namun setidaknya, dulu David dan Angel bersaudara akan menemaninya. Bahkan setelah Valentino menjadi menantu keluarga Kusuma, setiap tahun ketika Mary ulang tahun, dia akan menyajikan masakan-masakan mewah hingga memenuhi meja. Aku ingat dulu aku akan memberinya lebih banyak uang untuk membeli lauk. Mary menatap sinar matahari yang hangat di luar dengan mata yang penuh kerinduan. Mary merasa sedih menjalani hidup yang seperti sekarang ini. Namun, tidak ada kebencian. Ketika pertama kali dikurung oleh Valentino di tempat ini, Mary memang merasa sangat kesal. Dia bahkan merasa lebih baik Valentino membunuhnya saja. Namun, setelah sekian lama, Mary akhirnya mengerti sebuah kebenaran. Angel tidak pernah berutang apapun padanya. Semua ini karena pengalaman masa muda Mary, ditambah fakta bahwa ibunya Angel meninggalkan Angel padanya, juga karena dia melahirkan dua perempuan hingga dipandang rendah oleh Bobby dan yang lainnya. Kombinasi dari hal-hal ini yang telah menciptakan kebencian yang lebih besar. Oleh karena itu, Mary merasa Angel berutang pada dirinya, jadi dia harus mendapatkan keagungan dan kekayaan sebagai bentuk kompensasi pada dirinya sendiri. Namun, setelah Mary dikurung begitu lama, akhirnya dia benar-benar mengerti. Angel benar-benar tidak berutang apapun padanya. Mengesampingkan masalah uang 2 miliar, Angel bisa menemani Mary saja sebenarnya sudah merupakan bentuk balas budi. Kesepian tanpa ditemani siapapun benar-benar tidak nyaman. Ya, saat ini, Mary benar-benar sangat kesepian. Mary merasa kesepian karena dia akan seperti ini sampai tua nanti, juga karena dia tidak bisa melihat harapan hidup. Hanya setelah mengalami kesepian semacam ini, seseorang baru dapat memahami betapa berharganya seorang teman. Mary melamun. Setelah sekian lama, dia mengambil ponselnya untuk mencari nomor telepon Angel. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia menelepon Angel. Baru saja menelepon, dia langsung menutup teleponnya. David, Angel, Jenny, aku merindukan kalian. Sangat rindu. Mary bergumam pada dirinya sendiri, lalu meletakkan ponselnya dan kembali menghela napas panjang. Klak! Saat ini, pintu tiba-tiba dibuka. 7 atau 8 pemuda berbaju hitam melangkah masuk. Kalian! Mary tercengang sebelum akhirnya berteriak keras. Siapa kalian? Tolong!
Tolong! Kami akan membawamu ke suatu tempat, tolong kerjasamanya. Beberapa pemuda berbaju hitam itu menghentikan Mary yang meronta. Salah satu dari mereka langsung menutup kepala Mary. Apa yang kalian lakukan? Menantuku adalah Valentino. Lepaskan aku! Mary menatap beberapa pemuda itu dengan mata terbelalak sambil terus berteriak. Kamu akan mengerti ketika kamu sampai di sana. Tidak ada gunanya kamu berteriak. Kata pemuda berbaju hitam itu dengan santai sebelum menyeret Mary ke dalam mobil. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian musuh Valentino? Dengarkan aku. Mimpi saja kalau kalian pikir bisa menggunakanku untuk mengancam Valentino. Kami berdua adalah musuh bebuyutan. Meski kepalanya tertutup, Mary tetap berteriak. Pemuda berbaju hitam itu tertegun sejenak, kemudian bertanya. Angel tidak bermusuhan denganmu, kan? Pertanyaan itu sontak membuat Mary berhenti meronta, tubuhnya mematung. Namun, hanya dalam beberapa saat, Mary tiba-tiba bangkit dan menghantamkan tubuhnya ke pintu mobil. Bu! Mary membenturkan kepalanya ke pintu mobil dengan sangat keras seakan dia mau bunuh diri. Tidak akan kubiarkan kamu memanfaatkanku untuk mengancam putriku. Sekalipun aku mati, kalian jangan harap bisa berhasil. Mary bergumam, lalu kembali menghantamkan kepalanya ke pintu mobil. Beberapa pemuda berbaju hitam itu saling melirik, lalu memukul titik akupuntur tertentu di tubuh Mary, membuatnya pingsan di tempat. Bram! Mobil menyala, lalu melaju meninggalkan zona pengembangan kota Arteria. Gunung Cloud Penthouse. Suasana di sini juga begitu damai. Namun, yang mengejutkan Angel adalah ada yang tidak biasa dengan Valentino hari ini. Pagi tadi Valentino pergi bertemu Hendrik, waktu pulang dia membawa banyak bungkusan. Valentino membawa berbagai macam buah-buahan dan sayuran. Begitu pulang, Valentino langsung ke dapur. Angel dan yang lain berdiri di pintu dapur sambil menatap Valentino. Tuan muda Tommy, biar aku saja yang masak. Dia melangkah maju dan ingin menghentikan Valentino. Tidak apa-apa, Bibi Dea. Hari ini kalian semua istirahatlah, biar aku saja. Valentino tersenyum. Kakak ipar, apa kamu pergi belanja? Tanya Jenny dengan bingung. Ya, sekalian jalan-jalan. Kata Valentino tanpa menoleh ke belakang, sambil mencuci sayur. Mereka tertegun sejenak. Dengan status Valentino saat ini, dia pergi ke pasar dan membeli sendiri. Kenapa hal ini terdengar sangat tidak realistis? Melihat itu, Caroline juga bertanya. Kak Tommy, apa kamu akan masak makanan enak untuk kami? Memang kalau bukan, aku sedang apa? Jawab Valentino sambil mengangkat beberapa paprika hijau. Sudah sana, kalian tunggu saja. Sebentar lagi juga siap. Tanpa menunggu tanggapan semua orang, Valentino melambaikan tangannya untuk mengusir mereka keluar dari dapur. Keempat orang itu hanya bisa menunggu di ruang tamu dan saling bertatapan untuk sementara waktu. Kak, apa yang terjadi pada kakak ipar? Jani sedikit bingung. Angel terdiam selama 2 detik, kemudian berkata, mungkin dia akan segera pergi, jadi sebelum pergi, dia ingin memasak untuk kita. Begitu Angel mengatakan ini, semua orang terdiam. Walaupun mereka percaya pada kemampuan Valentino dan kekuatan prajurit Maple Pavilion, tidak ada orang yang bisa menjamin 100% akan selamat di medan perang. Pasti akan ada korban jiwa dalam peperangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada siapapun setiap detiknya. Oleh karena itu, meski mereka tidak mengatakan apapun, sebenarnya dalam hati mereka sangat khawatir. Namun, mereka juga mengerti bahwa Valentino harus mengawasi perang sendiri, jadi mereka tidak bisa membujuk pria itu untuk tidak pergi. Aku hanya berharap dia akan sehat dan selamat. Angel merasa agak sedih. Jangan khawatir, Kak Angel. Kak Tommy sangat kuat, dia pasti akan pulang dengan selamat. Caroline melambaikan tinju kecilnya.
Pasti begitu. Jenny juga mengangguk mantap. Tuan Muda Valentino, kami sudah membawanya datang. Tiba-tiba, terdengar teriakan hormat dari luar. Bab 1565, Kejutan. Angel dan yang lainnya tertegun sejenak, kemudian mereka buru-buru melihat keluar. Belum sempat mereka berdiri, David dan Nyonya Besar Kusuma sudah masuk terlebih dahulu. Oh, Nenek, Ayah, kalian datang! Seru Jenny dengan gembira. Iya, Tino menyuruh kami datang untuk makan malam. Mana berani kami tidak datang? Kata Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum. Baguslah, baguslah. Angel buru-buru melangkah maju, dia memapah Nyonya Besar Kusuma duduk. Sekarang ini, di ruang tamu ada 6 orang, suasananya pun menjadi semakin meriah. Ayah dan nenek sudah datang ya? Duduk dulu, sebentar lagi makanannya siap. Seru Valentino. Valentino hanya mengintip sedikit dari dapur. Setelah bertegur sapa, dia pun buru-buru kembali untuk memasak. Ya, baiklah. Terima kasih banyak ya, Tino. David dan Nyonya Besar Kusuma sama-sama mengangguk sambil tersenyum. Namun, saat David menoleh lagi, raut wajahnya terlihat datar. Angel, Jenny, bisa-bisanya kalian membiarkan Tino yang memasak. Kenapa malah pria yang memasak? Lagi pula, Tino itu orang hebat. Kata David dengan sungguh-sungguh. PVFT. Caroline yang duduk di samping menahan tawanya. Sedangkan Angel dan Jenny sama-sama mengerjap. Mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi malah mereka yang kena getahnya. Bukan begitu, Ayah. Kak Valentino bilang ingin makan malam dengan kita, karena dia akan segera pergi ke kota Kama, jadi dia mau memasak untuk kita. Kuberitahu saja. Biasanya juga aku yang memasak. Caroline mencuci piring dan menyapu lantai, aku bahkan mencuci kaki Kak Valentino. Kata Jenny tanpa tahu malu. Kata-kata Jenny membuat semua orang tertawa. Semua orang mengobrol di ruang tamu, mendengarkan Valentino memainkan simfoni dengan panci dan wajan di dapur, seperti kembali ke masa lalu. Dulu, meski keluarga Angel tidak terlalu berada, setidaknya mereka selalu bersama. Sepertinya hari ini adalah hari ulang tahun ibumu. Tiba-tiba, David menghela napas. Ayah, kecilkan suaramu. Kalau Kak Valentino mendengarnya, dia pasti tidak senang. Jenny buru-buru menghentikan David. Baiklah, aku tidak akan mengungkit dia lagi. Nanti setelah makan, aku akan pergi menemuinya. David buru-buru mengibaskan tangannya. Mereka semua tahu bahwa perseteruan antara Valentino dan Mary sangat serius, jadi mereka tidak boleh menyebut nama Mary di depan Valentino. Namun, hari ini semuanya berkumpul di sini, tentu mereka akan teringat akan Mary. Ayah, kalau begitu kami akan pergi denganmu. Bisik Angel. Sebenarnya semalam Angel sudah mengungkit hal ini pada Valentino, tetapi sepertinya Valentino tidak dengar karena sudah tidur. Angel pun tidak berani mengatakannya lagi. Meskipun Angel benar-benar ingin Mary datang, dia tidak berani memaksa Valentino melakukan apapun. Kalau Angel menyebut nama Mary, pasti akan membuat suasana menjadi canggung. Mereka semua mempertimbangkan perasaan Valentino, jadi mereka tidak membicarakan topik ini lagi. Mary sudah banyak melakukan kejahatan, wajar saja kalau Valentino tidak memaafkannya. Kak Valentino, kami sudah membawanya. Tiba-tiba, kembali terdengar teriakan hormat dari luar. Hah? Semua orang tercengang. Siapa lagi yang datang? Masuklah. Sahut Valentino dari dapur. Ya. Semua orang menjawab secara serempak, lalu mereka masuk dengan seseorang. Angel dan kelima orang lainnya menatap orang-orang itu. 4 pemuda berbaju hitam itu masuk bersama seseorang yang kepalanya ditutup kain hitam. Ketika melihat pakaian orang itu, David, Angel dan Jenny langsung terbelalak. Sedangkan Valentino perlahan berjalan keluar dari dapur sambil tersenyum. Kejutan!
Kuharap kalian menyukainya, kata Valentino sambil tersenyum. Ibu. Gianni terbelalak kaget, bibirnya sedikit bergetar. Mary yang dibawa pergi dengan kepala tertutup itu tentu tidak tahu kemana dirinya akan dibawa. Sekarang, Mary baru sadar, kemudian dia langsung berteriak. Lepaskan aku! Lepaskan! Serak. Begitu penutup kepalanya dibuka, Mary sama sekali tidak melihat apa yang ada di depannya. Dia langsung membuka mulut, lalu menggigit orang di sebelahnya. Ibu! Tiba-tiba, Angel memanggil. Serak! Mary sontak tertegun, lalu dia perlahan-lahan menoleh ke ruang tamu dengan kaku. Mary melihat sekeliling, dia melihat semua orang itu. Sontak, Mary terbelalak. Seolah-olah dirinya sedang bermimpi. Mary buru-buru menggosok matanya, menatap semua orang, lalu memukul-mukul pipinya dengan pelan. Sakit. Sepertinya ini bukan mimpi. Bu? Panggil Gianni. David dan Nyonya Besar Kusuma juga memanggil Mary dengan mata terbelalak. Mary? Mary akhirnya tahu bahwa ini benar-benar bukan mimpi. Bu, ternyata ibu datang. Ibu benar-benar ada di sini. Angel sangat bersemangat. Dia langsung balik badan hendak menyambut Mary. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Angel tiba-tiba berhenti, lalu berjalan ke depan Valentino. Dia mencium wajah Valentino dengan kuat. Sayang, aku sungguh mencintaimu. Kamu sangat baik padaku. Setelah mencium Valentino, Angel langsung berjalan menghampiri Mary dengan sangat bersemangat. Kak Valentino, aku juga mencintaimu. Tanpa basa-basi, Gianni langsung mencium sisi wajah Valentino yang sebelahnya. Caroline menatap adegan itu dengan mata terbelalak, lalu berkata dengan kesal. Semuanya mencium Kak Tommy, aku juga mau. Muah. Seketika, Valentino memiliki 3 jejak lipstik di wajahnya. Valentino menyeka dahinya, setelah itu dia tiba-tiba tersadar, lalu menatap David dan yang lainnya. Tanpa sadar, dia mundur 2 langkah. Tino, jangan takut, aku tidak akan menciummu. David menahan senyumnya, lalu berjalan ke depan Mary. Nyonya Besar Kusuma mengetuk tongkatnya sambil berkata, Bagus, bagus sekali. Seperti inilah reuni keluarga yang sesungguhnya. Di saat yang bersamaan, Nyonya Besar Kusuma menghela napas senang atas kemurahan hati Valentino. Angel, Gianni, David, tidak kusangka aku bisa berada di sini. Mary sangat bersemangat sampai-sampai tidak tahu harus berkata apa, air matanya pun menetes. Bu, Valentino yang membawamu datang, kata Angel dengan lembut. Valentino! Mary tertegun, kemudian menatap Valentino selama lebih dari 10 detik. Valentino, ibu minta maaf padamu. Hai. Sambil menghela napas panjang, Mary mengucapkan kata-kata yang sudah lama dipendam dalam hatinya. Kali ini adalah kali pertama Mary meminta maaf dengan sangat serius kepada Valentino. Semua sudah berlalu, tidak perlu diungkit lagi. Valentino melambaikan tangannya. Semua sudah berlalu. Tidak perlu diungkit lagi. Perkataan sederhana ini malah membuat Mary langsung merasa sangat malu. Ingin sekali dia menggali lubang di tanah dan mengubur diri. Kemurahan dan kebesaran hati Valentino membuat Mary terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Tuan muda Valentino, ini barang yang Anda minta. 2 pemuda berbaju hitam berjalan menghampiri Valentino sambil membawa kotak kue besar, lalu meletakkannya di atas meja ruang tamu. Semua orang kembali tercengang melihatnya. Ternyata Valentino sudah lama mempersiapkannya. Dia hanya tidak memberitahu mereka karena ingin memberi mereka kejutan. Semua orang merasa sangat terharu, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat bersalah. Kalau mereka yang berada di posisi Valentino, akan sulit bagi mereka untuk dapat bersikap semurah hati ini.
Bab 1566, Kekuatan Terbesar. Angel bahkan merasa lebih gundah. Waktu semalam Angel mengatakan hal ini kepada Valentino, dia pikir suaminya ini tidak menganggap perkataannya dengan serius. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ternyata Valentino selalu mengindahkan setiap perkataan Angel. Selain itu, Valentino bahkan sama sekali tidak ragu untuk mengalah demi menyenangkannya. Bagaimana bisa Angel tidak mencintai pria seperti ini? Tadinya aku ingin mengajak kalian ke rumah lama, tapi setelah dipikir-pikir, sekarang Angel sedang tidak terlalu leluasa untuk jalan-jalan, jadi akhirnya tidak jadi. Jadi, kita rayakan ulang tahun di sini saja. Makanannya akan siap sebentar lagi, tunggu ya. Valentino mengibaskan tangannya, lalu kembali masuk ke dapur. Angel dan yang lainnya buru-buru menarik Mary untuk duduk, lalu mereka mulai berbincang. Meski Caroline dan Dhea bukanlah anggota keluarga inti Angel, tidak ada satupun dari mereka yang menganggap Mary sebagai orang luar. Tidak ada pikiran buruk atau kerenggangan di antara mereka. Semuanya tertawa senang dan bahagia. Ayo, kita makan. Tidak lama kemudian, Valentino mulai menyajikan hidangan di atas meja. Kak Tommy, biar ku bantu. Caroline menawarkan diri untuk membantu, dia pun buru-buru berlari ke dapur. Hati-hati, panas! Teriak Valentino. Shh! Caroline baru saja menyentuh mangkuk yang panas itu, dia buru-buru menarik kembali tangannya yang mungil, lalu menyentuh daun telinganya untuk menurunkan rasa panas di tangannya. Panas sekali. Caroline yang kesal pun menggembungkan mulutnya. Masakannya kan baru matang, mana mungkin tidak panas. Cepat cuci tangan. Valentino tersenyum tak berdaya, lalu meletakkan semua masakan di atas meja. Semua orang mengambil tempat duduk masing-masing. Mereka semua sepakat Valentino lah yang duduk di kursi utama. Tidak. Ayah dan nenek ada di sini. Mereka adalah tetua. Valentino buru-buru menolak. Mendengar perkataan Valentino, Nyonya Besar Kusuma langsung berkata, Tino, sekarang kamu adalah kepala keluarga. Jangan menolak. Melihat semua orang bersikeras, Valentino akhirnya menerimanya. Dia duduk di kursi utama. Mary, David dan yang lainnya merasa sangat emosional. Dulu saat Valentino baru menjadi menantu keluarga Kusuma, dia hanya menantu yang menumpang. Menantu yang menumpang bahkan tidak lebih baik dari anjing, statusnya sangat memalukan. Bisa makan di meja makan saja sudah merupakan hadiah besar untuk Valentino. Sekarang, Valentino yang dulunya hanya menumpang ini, telah menjadi kepala keluarga Kusuma. Siapa yang tidak kagum dengan perubahan seperti ini? Hanya sedikit menantu yang bisa menjadi kepala keluarga. Namun, mereka semua tahu bahwa Valentino pantas mendapatkannya atas hasil kerja kerasnya sendiri. Di tengah meja makan, ada kue besar 3 tingkat yang sangat indah. Krim kuenya terlihat sangat mengilap, benar-benar menggoda. Hidangan yang dibuat oleh Valentino juga sama, sangat menggugah selera. Semua menu yang dimasak Valentino adalah masakan rumahan, seperti daging iris tumis paprika, tumis kol, tumis daging, tumis tahu goreng, daging asam manis. Tunggu. Intinya, masakan-masakan ini memenuhi meja makan. Tentu saja, ada juga sepiring terong tumis. Jani pernah bilang kalau masakan ini adalah makanan kesukaan Mary. Selamat ulang tahun, Bi Mary! Valentino tersenyum samar, lalu mengangkat gelas anggur merahnya dan bersulang pada semua orang. Selamat ulang tahun, Ibu! Jani langsung mengangkat gelasnya. Semua orang mengangkat gelas sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mary. Bu, selamat ulang tahun! Semoga Ibu semakin awet muda. Angel mengangkat secangkir air hangat, lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya sambil tersenyum. Meski sudah tahu bahwa dirinya bukanlah putri kandung Mary, Angel tetap bersedia memanggil Mary sebagai ibunya. Mata Mary kembali memerah, dia terus mengucapkan terima kasih tanpa henti. Ayo makan!
Setelah bersulang, David menyuruh mereka semua untuk makan. Jani buru-buru memberikan sepotong terong tumis kepada Mary, lalu berkata sambil tersenyum. Bu, ini adalah makanan yang paling ibu suka, Kak Valentino yang memasaknya. Gerakan Mary jadi kaku, dia memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya dengan perlahan, lalu merasakan aroma dan rasa yang sangat enak di dalam mulutnya. Mary menikmati keakraban rasa ini sambil memejamkan matanya. Semua orang tidak berbicara, mereka hanya menatap Mary dalam diam. Mary mengunyah makanan itu dengan lembut, matanya tertutup rapat dan kelopak matanya bergetar. Kemudian, air mata Mary pun menetes dari pelupuk matanya. Sudah lama sekali. Sudah begitu lama dia tidak merasakan rasa yang akrab ini. Ibu, jangan menangis. Apa masakan Valentino terlalu asin? Angel buru-buru menggenggam telapak tangan Mary. Tidak, ini enak sekali. Hanya saja sudah begitu lama aku tidak memakannya, jadi aku terharu. Mary tidak bisa menahan air matanya. Dia merasa sangat terharu hingga satu persatu buliran air matanya jatuh membasahi pipinya. Ada rasa malu, menyesal dan haru. Singkatnya, perasaan Mary saat ini campur aduk. Valentino makan dalam diam, tidak ikut menanggapi. Dia sudah sangat baik untuk bisa melakukan hal ini untuk Angel. Sifat seseorang mungkin sulit diubah, tetapi demi Angel, Valentino bersedia memberikan kesempatan kepada Mary. Namun, ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah itu, suasana di meja makan perlahan menjadi hangat. Mereka makan, bersulang, menyanyikan lagu ulang tahun dan membagikan kue. Acara makan mereka perlahan-lahan berakhir dalam suasana hangat ini. Sore harinya, mereka semua berkumpul dan saling mengobrol, memupuk kembali perasaan yang telah lama hilang. Angel membawa Valentino masuk ke kamar, lalu berbisik padanya. Sayang, terima kasih, ya. Tidak kusangka kamu mengingat hal ini. Aku tahu, kamu melakukannya untuk menjaga perasaanku. Aku sangat bahagia, benar-benar bahagia. Angel memeluk Valentino. Dia sangat tersentuh. Tentu saja, semua yang kulakukan adalah untuk membuatmu bahagia. Valentino tersenyum lembut sambil mengulurkan tangan untuk menepuk punggung Angel. Hatinya juga dipenuhi kelegaan. Wis pernah memberitahu Valentino. Kamu saja tidak mau memaafkan ibu mertuamu. Apa kamu akan memaafkan putraku? Sejak saat itu, Valentino merasa ada beberapa hal yang harus dia lepaskan. Sama seperti nasihatnya pada Mario, seseorang tidak bisa terus-menerus hidup di masa lalu. Asalkan Mary benar-benar bisa berubah, Valentino tidak akan keberatan membiarkan wanita itu tinggal di sini. Yang lebih penting lagi, sekarang Valentino memiliki kepercayaan diri yang benar-benar kuat, sehingga Mary tidak akan berpikir yang aneh-aneh lagi. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Apa kamu bersedia menerima ibuku? Tanya Angel dengan lembut. Valentino menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Kemudian, dia menggandeng Angel dan menarik wanita itu duduk di sisi kasur. Angel, apa kamu tahu, saat kamu sudah cukup kuat, kamu tidak akan takut pada keberadaan apapun. Valentino mengatakan hal ini dengan sangat tegas dan percaya diri, bahkan Angel saja terkejut. Apakah sekarang kamu sudah cukup kuat? Tanya Angel. Tentu saja. Valentino mengangguk, lalu berkata. Dulu, Bibi Mary berbuat seperti itu karena dia ingin berdiri lebih tinggi dan berpegang teguh pada kekuatan yang lebih besar. Sekarang, aku adalah kekuatan terbesar di negara Nagon. Kepada siapa lagi dia akan berharap kalau bukan padaku? Valentino tersenyum bangga. PVFT! Angel tertawa sambil berkata. Sekarang kamu sudah pandai membual, ya? Bab 1567. Kembali dengan kemenangan. Aku tidak membual. Aku sudah menghitungnya. Di kota makmur, selain keluarga de Reyes, tidak ada keluarga besar lainnya yang hebat. Pak Hanaga tidak punya keturunan, dia juga rekan seperjuangan ayahmu, pasti dia akan membantu kita.
Saat aku sudah menaklukkan kota Kama, ditambah kota Neo dan kota Fero, tidak akan ada orang yang bisa melampaui suamimu ini. Valentino tidak akan menyembunyikan hal apapun di depan Angel. Ketika mendengar Valentino berbicara tentang kota Kama, Angel pun terdiam. Tidak peduli apa status Valentino, di dalam hati Angel, Valentino adalah suaminya, kekasihnya. Tidak ada wanita manapun yang ingin kekasihnya mengambil risiko. Tidak masalah. Aku punya keyakinan penuh dalam misi ke kota Kama kali ini. Jangan khawatir. Melihat Angel yang sedikit tidak senang dengan kepergiannya kali ini, Valentino buru-buru menepuk pundaknya. Baiklah. Angel mengangguk dengan patuh. Aku dan bayi kita akan menunggumu di rumah, menunggumu membawa kami ke kota Kama, ya? Valentino tersenyum sambil menjawab. Tentu saja. Lalu mengenai Bi Mary. Ketika akan membahas soal Mary, Valentino tertegun sejenak. Sayang, aku ingin ibu tinggal di sini selama beberapa hari. Kata Angel dengan hati-hati. Valentino tersenyum sambil menggulung rambut Angel, lalu berkata, kamu adalah nyonya rumah keluarga ini. Terserah kamu saja. Baiklah. Angel sangat senang, dia kembali memeluk Valentino dengan erat. Momen bahagia selalu berlalu dalam sekejap mata. Seharian itu mereka habiskan dalam suasana hangat. Pukul 6 sore, tidak terhitung berapa banyaknya orang berseragam yang berkumpul di kaki Gunung Cloud. Tempat ini adalah titik keberangkatan. Dilihat dari atas Gunung Cloud, banyak sekali mobil yang berdatangan dan berbaris. Iring-iringan mobil yang tak terbatas pun terbentuk. Mungkin jumlahnya mencapai ribuan mobil. 50.000 prajurit Maple Pavilion serta beberapa ribu pemuda dari kota Neo, semuanya berkumpul di satu tempat. Kali ini, sebagian besar mobil yang datang adalah mobil van. Mobil jenis ini bisa mengantar lebih banyak orang. Setiap mobil sudah terisi penuh dengan bensin dan di dalamnya penuh dengan orang. Valentino dan yang lainnya berdiri di puncak gunung sambil menyaksikan sejumlah besar orang yang berdatangan di kaki gunung. Lampu mobil yang menyala satu persatu tampak seperti kunang-kunang di gelapnya malam yang perlahan berkumpul bersama. Lebih tepatnya mereka seperti aliran tak berujung yang mengarah ke tujuan yang sama dan akhirnya bertemu menjadi laut yang begitu luas. Untungnya, lokasi Gunung Cloud terpencil dan jauh dari kota Neo. Kalau tidak, pasti tidak akan muat menampung orang dan mobil sebanyak ini. Meski begitu, ujung dari iring-iringan mobil yang panjang tidak terlihat, sepertinya sudah sampai mengelilingi setengah dari kota Neo. Meski mereka sudah tahu sekuat apa kekuatan Valentino, David dan yang lainnya tidak bisa menahan napas ketika melihat pemandangan ini. Puluhan ribu orang, puluhan ribu prajurit bersenjata lengkap. Di negara Nagon, siapakah yang bisa memiliki kekuatan pribadi yang begitu kuat? Tolong digarisbawahi, ini adalah kekuatan pribadi seseorang. Sepertinya tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali Valentino. Namun, David dan yang lainnya merasa semua ini sangat wajar. Orang lain mungkin tidak tahu berapa banyak kesulitan yang selama ini dialami Valentino, tetapi mereka tahu pasti. Mereka semua telah menyaksikan pasang surut dan kesulitan yang dijalani Valentino. Valentino bisa bertahan akan semua ini. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Jadi, tentu wajar kalau Valentino bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Aku akan meminta seseorang untuk melindungi Villa Cloud. Saat aku pulang nanti, aku akan menjemputmu ke kota Kama. Valentino dan Angel berpelukan. Kemudian, tanpa membuang-buang waktu, Valentino langsung berbalik dan turun gunung. Angel menatap Valentino dengan enggan dari belakang, sedangkan puluhan ribu orang di depan menatap Valentino dengan penuh penantian. Valentino berjalan menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Semangat, sayang! Kami akan menunggumu pulang. Kak Valentino, semangat! Kak Tommy, kami tunggu kemenanganmu. Semangat, Valentino! Angel dan yang lainnya berteriak keras. Valentino melambaikan tangannya sambil terus menuruni gunung.
perpisahan singkat adalah demi pertemuan yang lebih baik. Valentino juga tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Namun, Valentino yakin bahwa dirinya pasti bisa memberikan masa depan yang lebih baik kepada Angel dan yang lainnya. Kak Valentino! Di kaki gunung, 10.000 orang menyorakan nama Valentino. Suara itu melengking sampai ke langit. Satu persatu penduduk yang tinggal di kejauhan pun menyalakan lampu rumah mereka. Seolah-olah mereka juga mendengar teriakan yang menggelegar ini. Sejauh mata memandang, hanya terlihat kendaraan dan kepala orang. Sekilas, ujung dari semua ini tidak terlihat. Kak Valentino, aku sudah mengutus seseorang untuk langsung mengirimkan senjata berat dan helikopter ke kota Kama. Kita akan tiba besok pagi, kebetulan bisa langsung menyambungkan urusan di sana. Lapor Chris yang datang dengan seragam perangnya. Di samping Valentino, ada Mario dan yang lain. Mereka mengikuti Valentino dengan cermat, semuanya terlihat berbeda. Padahal biasanya mereka bersikap konyol dan suka bercanda. Namun, mulai saat ini, mereka adalah prajurit. Prajurit yang tidak akan mundur menghadapi kematian. Prajurit pemberani dan tak kenal takut. Mereka tidak lagi bersikap semena-mena dan main-main, melainkan menanggapi semuanya dengan serius. Baiklah, kita bicarakan di jalan. Semuanya maju, kita harus sampai ke kota kamu secepat mungkin. Pak Hendrik, ada beberapa utang yang sudah seharusnya kamu selesaikan dalam kepergianmu kali ini. Selain itu, tetap hubungi personel sistem di kota-kota di sepanjang jalan supaya mereka siap membantu kita kapan saja. Valentino tampak serius dalam memberi perintah. Semua orang menjawab secara serempak. Mereka semua terlihat bersemangat dan tidak sabar. Semua regu, perhatikan. Masuk ke dalam mobil dan maju dengan kecepatan penuh. Jaga jarak antara mobil depan dan mobil belakang dalam jarak 30 meter. Kalau terjadi situasi aneh, laporkan sesegera mungkin. Ucap Chris di walkie-talkie. Regu 1, siap laksanakan. Regu 2, siap laksanakan. Dengan pasukan lebih dari 50.000 orang, mereka dibagi menjadi regu kecil dan membentuk jaringan yang ketat untuk mengontrol berbagai hal. Sambil mendengarkan balasan laporan tiap regu, Valentino menoleh ke atas gunung. Bahkan pada ketinggian beberapa puluh meter pun, Valentino dapat melihat dengan jelas sosok Angel dan yang lainnya. Tunggu aku pulang! Valentino menggertakkan giginya, lalu masuk ke dalam mobil. Drap! Drap! Semua orang masuk ke dalam mobil, lalu menutup pintu. Tadi saat para prajurit tidak bergerak, mereka terlihat seperti naga. Sekarang, naga panjang itu perlahan mulai menggeliat, semakin lama semakin cepat hingga mencapai tingkat puncak tertentu. Bram? Bram? Kecepatannya semakin cepat. Mobil melaju melewati kaki gunung Cloud, satu demi satu. Angel dan yang lainnya berdiri di puncak gunung sambil menyaksikan kepergian satu persatu mobil-mobil itu sampai yang terakhir. Setelah itu, mereka baru menarik kembali tatapan mereka. Di bawah sinar bulan dan bintang yang cerah, mereka pergi ke kota Kama. Para prajurit kuat pergi berperang dan akan kembali dengan kemenangan. Valentino dan yang lain juga bukan baru pertama kali datang ke kota Kama. Jadi, semua orang sudah mengenal jalan dengan baik. Pada awal setengah bulan yang lalu, Chris sudah merencanakan beberapa rute perjalanan ke kota Kama. Chris juga pernah melakukan kunjungan langsung ke tempat itu. Bukan hanya itu, masih ada banyak hal lainnya. Chris sudah bersiap sejak setengah bulan yang lalu. Bab 1568, Bala Bantuan yang Kuat. Semua upaya yang dilakukan adalah untuk menyambut datangnya hari ini. Perjalanan ke kota Kama kali ini lebih lancar dari yang sebelumnya. Meski jumlah orangnya lebih banyak dari yang sebelumnya, dalam perjalanan kali ini, banyak pihak yang bersedia memberikan dukungan kapan saja. Dengan adanya perintah langsung dari Hanaga, tidak ada yang berani melanggar. Bahan bakar mobil, makanan dan minuman, Valentino akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kalau ada kemacetan di beberapa ruas jalan, orang-orang itu akan mengirim mobil khusus untuk membuka jalan.
Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa rombongan Valentino bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan. Selain itu, masih banyak kota yang menunggu dengan penuh semangat di persimpangan jalan raya. Alhasil, rombongan Valentino hanya melewati mereka sekilas. Lagi pula, ada begitu banyak kota yang mereka lewati dalam perjalanan ke kota Kama, Valentino tidak mungkin berhenti di setiap kota. Hanya ketika rombongan Valentino butuh mengisi kembali persediaan, mereka akan memberitahu kota itu untuk bersiap. Para anggota dari belasan kota seperti para selir yang menunggu kaisar mendatangi kamar mereka. Karena dengan membantu Valentino, maka mereka dapat memberi kesan yang baik kepada Valentino. Jadi, ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi mereka untuk membangun koneksi dengan Valentino. Kuncinya adalah untuk melihat apakah Valentino akan memberi mereka kesempatan atau tidak. Rombongan Valentino terus melaju dari petang hingga larut malam, kemudian dari larut malam hingga pagi kembali menjelang. Rombongan Valentino terus melaju tanpa istirahat. Mereka hanya berhenti sebentar saat hendak mengisi bahan bakar. Hingga di ufuk timur, cahaya dari matahari terbit mulai muncul. Rombongan Valentino sudah tiba di perbatasan kota Kama. Semakin dekat dirinya dengan kota Kama, semakin lebar senyuman di wajah Valentino. Timothy pasti tidak ingin melihat Valentino, kan? Namun, Valentino tetap datang. Pak Hendrik, bagaimana dengan mata-mata yang kamu utus sebelumnya? Tanya Valentino pelan sambil melirik Hendrik. Timothy percaya kalau kamu sudah mati. Sekarang mereka sedang berpesta. Pesta itu akan dirayakan selama 3 hari dan hari ini adalah hari kedua. Setelah mengatakan hal ini, Hendrik sendiri pun rasanya ingin tertawa. Mata-mata yang Hendrik utus sebenarnya tidak terlalu berguna. Hendrik tidak mengharapkan mereka memainkan peran penting apapun. Namun, ada beberapa hal sepele yang sepertinya tidak penting, tapi ternyata malah sangat penting bagi Valentino. Baiklah, sebisa mungkin jangan banyak gunakan mereka, jangan sampai mereka ketahuan. Mereka juga tidak perlu berurusan dengan Timothy, mereka hanya perlu menjamin keselamatan diri sendiri. Mereka adalah kunci bagi kita untuk bisa mengontrol keluarga Wijaya. Kata Valentino sambil mengangguk. Aku mengerti. Tuan Muda Valentino tenang saja. Hendrik mengangguk dengan sungguh-sungguh. Valentino mengetuk kursi, lalu menoleh ke arah Chris dan Mario. Kalian! Valentino melirik keduanya dengan agak ragu-ragu. Chris dan Mario duduk di sisi kiri barisan belakang. Mereka mengerjapkan mata, lalu bertanya. Ada apa, Kak Valentino? Sepertinya sebelumnya kalian pernah bilang ada kejutan untukku. Kalian mengatakannya waktu kita sepakat akan menaklukkan kota Kama. Valentino tiba-tiba teringat masalah ini. Beberapa hari yang lalu ketika dia mengatakan akan berangkat, mereka berdua bilang ada sesuatu yang penting untuknya. Oh, maksud Kak Valentino untuk perkara waktu itu? Sebenarnya itu hanya spekulasi kami. Tapi bisa berhasil dilaksanakan atau tidak tetap tergantung pada situasi sebenarnya. Bagaimanapun juga, rencana bisa berubah kapan saja. Ujar Chris sambil menggaruk kepalanya. Valentino menatap mereka lebih dalam, lalu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya saat Valentino berkembang, orang-orang di sekitarnya juga ikut berkembang. Mereka sudah memiliki pemikiran sendiri dan keperluan yang harus dilakukan. Tuan Muda Valentino, jarak dari sini ke wilayah perairan keluarga Wijaya sekitar 12 km. Ujar Hendrik setelah melihat ponselnya. Valentino mengangguk, lalu berkata, berhenti dan istirahat dulu. Baik. Chris langsung mengeluarkan walkie-talkie untuk memberi perintah dengan suara yang dalam. Perhatian semua regu, hentikan mobil dan istirahatlah. Sebisa mungkin parkir mobil di depan dan bagi menjadi beberapa baris. Perlambat navigasi kendaraan, kurangi laju kendaraan dan hindari tabrakan. Regu 1, siap laksanakan. Regu 2, siap laksanakan. Tim navigasi, siap laksanakan. Kami sedang memperlambat kecepatan, regu di belakang mohon perhatiannya. Serangkaian suara teredam terdengar dari walkie-talkie. Semuanya sangat disiplin dan teliti.
Mereka adalah pasukan baja. Tak lama kemudian, ribuan mobil berbaris sebanyak mungkin dan perlahan berhenti. Valentino melirik waktu, sekarang sudah jam 6 pagi. Jam 6. Valentino mengernyit dan berpikir sejenak, lalu mengambil walkie-talkie. Cocokkan waktu. Sekarang jam 6 pagi lewat 1 menit. Istirahat di tempat selama 2 jam dan periksa senjata, bersiaplah untuk berangkat jam 8. Setelah Valentino memberi perintah, terdengar balasan jawaban. Mario, Chris, kesini sebentar. Valentino keluar dari mobil untuk menghirup udara segar. Chris dan Mario pun mengikutinya. Di mana senjata berat kalian? Tanya Valentino. Mario buru-buru melaporkan. Kak Valentino, mereka sudah tiba dan sedang menunggu di depan. Kita bisa langsung menggunakannya saat kita naik kapal nanti. Valentino mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Kalian istirahat juga. Kita akan berangkat 2 jam lagi. Aku akan menelpon seseorang dulu. Chris dan Mario saling bertatapan, tetapi mereka juga tidak menolak. Mereka segera masuk ke dalam mobil, lalu meminum air sebelum beristirahat. Bagaimanapun juga, mereka telah melakukan perjalanan jarak jauh sepanjang malam. Bukan waktu yang tepat untuk pergi bertarung dalam kondisi fisik seperti itu. Valentino melihat iring-iringan mobil di belakangnya dan langsung memutar otak. Kemudian, dia menyingkir agak jauh untuk menelepon. Bagaimana? Apa yang terjadi? Baru saja menelepon, panggilannya langsung diangkat. Suara dari ujung telepon terdengar sangat khawatir dan mendesak. Pak Hanaga, aku sudah tiba di kota kamu, semuanya berjalan lancar. Kata Valentino dengan pelan. Bagus, bagus. Syukurlah kalau lancar. Bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Tanya Hanaga sambil menganggukkan kepalanya. Aku ingin 30 kapal militer skala besar dengan kapasitas lebih dari 1.000 orang. Selain itu, kami juga membutuhkan 10 kapal pesiar besar, ditambah 1.000 perahu motor air bertenaga tinggi. Kami membutuhkan jenis perahu motor dengan kaca anti peluru untuk para prajurit. Valentino langsung mengajukan permintaannya. Hebat juga, luas sekali pengetahuanmu. Bahkan juga tahu perahu motor dengan kaca anti peluru? Hanaga tercengang ketika mendengarnya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tergagah. Ya, dia memang mengerti cukup banyak. Tidak masalah, aku bisa menyiapkannya. Hanya saja aku tidak bisa memberikan senjata api padamu. Ada sistem yang harus dipatuhi dalam persenjataan militer. Hanaga mengingatkan Valentino. Tapi, aku ingin ada 30 peluru meriam di setiap kapalnya. Pinta Valentino tanpa sungkan. Hanaga tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Aku akan tanyakan dulu apakah mereka bisa memberikannya atau tidak. Kamu ini benar-benar tidak sungkan, ya? Untuk apa aku sungkan padamu? Valentino tersenyum. Hanaga kembali tercengang. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa memahami isi pikiran Valentino. Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak sungkan padaku? Hanaga sedikit tercengang. Sekarang dia jadi curiga apakah Valentino telah mengetahui sesuatu? Nanti saat Angel sudah melahirkan, aku akan meminta anakku memanggilmu kakek. Valentino tersenyum bangga. Bab 1569, Gabungkan Kekuatan. Hanaga tertegun selama lebih dari 10 detik, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, Masuk akal. Aku sanggupi semua permintaanmu. Terima kasih, Pak Hanaga. Valentino tersenyum lembut. Masih memanggilku Pak Hanaga? Tanya Hanaga dengan arogan. Terima kasih kakeknya anakku. Valentino sangat pandai membaca situasi. Ya, aku pasti melakukan yang terbaik untukmu. Hanaga tertawa. Namun, setelah tertawa, Hanaga berkata dengan serius. Valentino, ada yang harus kukatakan padamu.
Valentino juga menyahut dengan serius. Katakan saja, tidak peduli apapun yang menghadangmu, habisi saja. Apapun yang akan terjadi nanti, aku yang akan mengurusnya. Ujar Hanaga dengan tegas dan percaya diri. Aku mengerti. Valentino mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjatuhkan keluarga Wijaya. Karena kedepannya aku juga butuh bantuanmu. Selain itu, aku juga tidak bisa banyak membantu saat kalian mulai perang. Yang bisa aku lakukan adalah meredam masalah ini. Jadi, selanjutnya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Apa kamu mengerti? Tanya Hanaga dengan suara yang dalam. Meskipun dia sudah mengambil kembali sertifikat senjata keluarga Wijaya, dia tidak yakin kalau keluarga sebesar itu tidak memiliki satu pun senjata api. Begitu perang dimulai, dengan kuatnya kekuatan Kotakama, mungkin dia sama sekali tidak bisa campur tangan. Yang terpenting adalah dia perlu menghindari kecurigaan. Aku mengerti, aku akan menang. Valentino mengangkat matanya dengan perlahan, lalu melihat matahari terbit di sisi timur. Kalau kamu mengalami kesulitan, ingatlah untuk menghubungiku. Hari ini, aku akan siaga 24 jam penuh. Hanaga menjelaskan tanpa lelah. Hanaga benar-benar bersiap karena takut ada sesuatu yang terluput. Baiklah. Valentino mengangguk, kemudian menutup telepon. Meskipun Hanaga tidak bisa secara langsung mengirim orang untuk membantu Valentino menyerang Timothy, bantuan tambahan yang dia berikan sudah membuat Valentino sangat bersyukur. Detik dan menit berjalan, waktu pun berlalu. Di sisi timur awalnya berwarna merah, sewaktu matahari pagi baru saja terbit, tampak berwarna putih kemerahan seperti tomat yang matang. Lama-kelamaan, sinar matahari semakin memesona dan naik semakin tinggi. Ketika waktu baru menunjukkan pukul 7, matahari sudah terbit sepenuhnya, memancarkan cahaya yang silau dan panas. Di saat yang bersamaan, wilayah perairan keluarga Wijaya sekali lagi ramai dengan aktivitas. Hari ini adalah hari kedua dari pesta 3 hari itu. Timothy tidak akan melupakan hal ini. Sekarang Tommy, musuhnya Timothy, sudah mati. Timothy benar-benar senang. Petasan yang panjang sudah dinyalakan sejak pagi hari, pesta pun kembali dimulai. Nyalakan kembang api. Di mana petasannya? Di mana petasan senilai 4 miliar yang kubeli kemarin? Cepat nyalakan semuanya. Aku hanya ingin bersenang-senang, aku hanya ingin menggila. Timothy berdiri di atas panggung tinggi di Pulau Wire milik keluarga Wijaya sambil berteriak pada semua orang dengan sombong. Haha, Kak Timothy luar biasa. Tuan muda Timothy hebat. Tidak ada tandingannya. Semua anggota keluarga cabang keluarga Wijaya dan bawahan setia Timothy langsung bersorak menyanjungnya. Selanjutnya, keluarga Wijaya akan menaklukkan kota Kama. Lalu, kita akan merampas semua kota yang ada di antara kota Neo dan kota Kama. Kita akan bangun cabang keluarga Wijaya di setiap kota itu dan membentuk sebuah garis. Setelah kita membangun formasi ribuan mil, siapa lagi yang bisa menghentikan kita? Jangankan asosiasi Valentino Empire, aku bahkan tidak takut dengan keluarga Yoanda Kota Makmur. Timothy semakin bersemangat. Rasanya seperti minum obat gairah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menari di panggung tinggi itu. Bagaimanapun juga, ini adalah kemenangan dan pesta milik Timothy. Dengan adanya begitu banyak orang yang berpesta dengannya dan terus-menerus menyanjungnya, siapapun juga akan gembira. Membangun formasi ribuan mil dan menghubungkan semua menjadi satu garis, membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Pablo terus menepuk sandaran tangan kursi roda. Dia ingin sekali bangkit dan bersorak dengan penuh semangat. Tas! Tas! Terdengar suara petasan dan kembang api yang meramaikan suasana seperti sedang merayakan Tahun Baru Imlek. Di atas langit Pulau Wire milik keluarga Wijaya, kembang api yang besar meledak memenuhi langit, membuat asap putih naik dan melayang di sepanjang laut. Melihat pemandangan ini, 4 pulau besar di sekitar juga mulai menyalakan petasan dan berpesta. Bahkan,
Para tetua yang belajar kedokteran di Pulau Bril milik keluarga Wijaya juga ikut keluar untuk merasakan suasana meriah ini. Di waktu yang sama, pantai tempat wilayah perairan keluarga Wijaya tampak sangat sunyi. Valentino dan yang lainnya sudah selesai beristirahat dan memindahkan semua kendaraan ke sini. Sistem pengontrol Kota Kama mengumumkan pemberitahuan. Hari ini semua penduduk Kota Kama tidak diizinkan pergi bermain ke pantai Kota Kama. Tidak ada yang boleh mendekati area pantai dalam jarak 1 kilometer. Diulangi lagi, hari ini semua penduduk Kota Kama tidak diizinkan pergi bermain ke pantai Kota Kama. Tidak ada yang boleh mendekati area pantai dalam jarak 1 kilometer. Akan ada latihan militer di wilayah perairan Kota Kama yang melibatkan peluru. Kalau sampai terluka, tanggung sendiri akibatnya. Banyak media di Kota Kama yang berlomba-lomba untuk mempublikasikan masalah ini, bahkan membuat orang-orang di Kota Kama merasa tertekan. Belum pernah ada siaran simultan oleh media besar dan stasiun televisi seperti ini. Untuk kota supermodern seperti Kota Kama, manajemen di semua aspek dan kualitas para anggotanya terbilang bagus. Karena itu, setelah pemberitahuan itu keluar, banyak orang menyatakan kerja sama mereka. Beberapa wisatawan yang hari ini berencana mengunjungi pusat Kota Kama juga segera membatalkan perjalanan mereka dan akan pergi besok. Semua regu, keluar dari mobil. Chris memandang laut di depan, dia merasa sangat gembira. Terakhir kali datang ke sini, Chris tidak bisa membunuh habis-habisan. Namun kali ini, dia harus menembak banyak orang. Valentino berdiri di tepi laut dengan tangan di belakang punggungnya sambil melihat hamparan laut yang luas di kejauhan. Samar-samar terlihat garis besar sebuah pulau kecil, tetapi tidak terlalu jelas. Pulau itu adalah Pulau Dero milik keluarga Wijaya. Di antara keempat pulau, angkatan bersenjata Pulau Dero tidak bisa dibilang lemah. Di kejauhan, ada 30 kapal yang perlahan mendekat. Semuanya adalah kapal bersenjata yang bisa menyerang. Ada juga 10 kapal pesiar super besar, serta 1000 perahu motor. Hanaga mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Valentino. Gila, keren! Ini jauh lebih hebat dari yang waktu itu. Chris mengerjapkan matanya, tentu dia terpesona dengan benda-benda militer ini. Luar biasa! Mario juga mengangguk tanpa henti. Kak Valentino, bagaimana rencana penyerangan kita kali ini? Chris menggosok telapak tangannya sambil bertanya. Aku menyerang dari selatan atau dari utara? Kali ini kita tidak akan berpisah. Kita pusatkan kekuatan di satu tempat. Kita mulai dari menghancurkan Pulau Dero, kemudian langsung menuju Pulau Wayo. Kita harus bergerak dengan cepat. Valentino menjawab sambil tersenyum dingin dan kejam. Valentino berencana menembus jantung inti Pulau Waya dengan gabungan kekuatan 50.000 prajurit. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Timothy. Tidak dipisahkan? Ketika mendengarnya, Chris dan yang lainnya tercengang. Tidak. Kita gabungkan serangan, kata Valentino sambil menganggukkan kepalanya.